Hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya. Ada pertanyaan dari brosur set. Yang pertama, halaman pertama masuk ke halaman 2. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhrijuhu illa as-salatu. Lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu. Wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholata. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu berlipat ganda pahalanya dengan 25 kali lipat daripada salatnya di rumah dan di pasar. Yang demikian itu karena apabila ia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian berangkat ke masjid yang mana tidak ada yang menggerakkannya untuk berangkat ke masjid itu kecuali untuk sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali dengannya diangkat 1 derajat untuknya dan dihapuslah dengannya 1 kesalahannya. Dan apabila ia telah sholat, para malaikat terus-menerus mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudunya. Malaikat mengucapkan, Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Dan senantiasa ia dianggap sholat selama ia menunggu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan pertama berkaitan dengan hadis tersebut. Yang mendapat 25 derajat, apakah hanya yang berjamaah di masjid saja? Apakah berjamaah di majlis, di sawah, dan tempat selain masjid tidak mendapatkan 25 derajat, Ustaz? Ya, dijelaskan oleh Rasulullah tadi di masjid, tidak di rumah dan tidak di pasar. Karena umumnya orang-orang pada saat itu berdagang di pasar. Ya, dengar adzan sholat itu pun tidak keluar dari pasar. Terus sholat di pasar itu. Nanti kalau modal begitu kan masjidnya kosong nanti. Kerjaannya ada di pasar. Kemudian kalau yang tidak ke pasar ya di rumah. Ya, enggak dipanggil adzan sholat kan tidak ada orang datang ke masjid. Maka di situ Rasulullah mendenggalakan untuk sholat jamaah di masjid. Kalau kamu sholat jamaah di pasar atau di rumah, ya, pahalanya lebih banyak di masjid. Dan kalau diterangkan di hadis lain kan, jamaah itu makin banyak makmumnya, makin besar pahalanya. Paling kalau di rumah jamaah anggotanya berapa di rumah? Kalau di pasar juga. Kalau di pasar itu baru sholat tidak konsentrasi. Ya, di tengah sholat ada orang datang mau beli dagangannya, wes bingung toh. Nah, maka kita tinggalkan. Waktunya adzan sholat zuhur ya ke masjid. Nah, gitulah. Yang diterangkan Rasulullah, jadi tingkatnya sholat jamaah di masjid itu lebih afdol dari sholat jamaah di rumah maupun di pasar. Apalagi masih dari hadis tersebut pada kalimat, dan apabila ia telah sholat,
Para malaikat terus-menerus mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudhunya. Apakah berjabat tangan setelah sholat bisa dikatakan berpaling dari tempat sholat sehingga para malaikat yang mendoakan kita berhenti berdoa, Ustaz? Tidak, maksudnya dia masih ada di tempat sholat, ya, sebelum batal wudhunya dia masih didoakan malaikat. Berjabat tangan kalau habis sholat salahnya apa? Ya kok dia salam, assalamualaikum, terus duduk terus di situ jak salaman barang ragelem. Padahal di hadis lain merangkan berjabat tangan itu menghilangkan apa? Gil, ganjilan tidak baik dalam hatinya. Kalau sudah berjabat tangan ya udah hilang, gugur. Tapi jabat tangan itu memang dianjurkan juga oleh Rasulullah, jabat tangan. Apalagi berikutnya halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang ada pada seruan adzan dan pada shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan berundi, tentu mereka pun akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada datang awal pada sholat duhur, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Terdapat keterangan, seandainya mereka mengetahui kelebihan yang ada pada datang awal pada sholat zuhur dan seterusnya. Pertanyaannya, kebaikan apa saja yang terdapat pada datang awal pada sholat zuhur dibanding dengan sholat-sholat yang lainnya, Ustaz? Tak dijelaskan sih itu. Yang penting malah sholat Jumat itu ya, kalau datang awal di shaf pertama nilainya seperti sedekah seekor unta. Bukan sholat zuhur ini. Ya, jadi itu bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang datang shaf pertama pada sholat jamaah apa aja itu, nilainya lebih baik daripada setelah yang pertama tadi. Mengapa itu sholat zuhur? Ya, nah, mungkin juga sholat zuhur orang walaupun dengar adzan, apalagi sedang di pasar tadi. Jelas sedang di pasar itu rame-ramenya orang mau beli dagangannya ya di pasar-pasar yang dekat masjid itu kan gitu. Nah, tadi walaupun sudah diadzani karena dekat dengan masjid tidak segera datang, nunggunya eskomat. Nanti eskomat terus kaki-kaki ke tandapan, bagaimanapun juga dia tidak mungkin dia akan dapat soft di depan. Maka nilainya lebih besar apabila dia datang awal sholat duhur tadi. Dan sebetulnya tidak hanya sholat duhur saja, sholat apapun begitu dengar adzan terus dia berangkat sholat bisa mengambilkan tempat soft di depan lebih baik. Sholat apa saja. Mengapa kalau sholat duhur? Ya, mungkin di waktu sholat duhur itu sebetulnya ya dengar adzan, tapi karena mungkin kesibukannya itulah
tidak cepat-cepat berangkat. Sholat Jumat begitu kok. Sholat Jumat nek cedak masjid ini malah teko nek kira-kira imamnya wis khutbah. Nanggu ya. Nah, mau padahal di situ tadi diterangkan kalau dia datang di masjid menunggu sholat jamaah, ya, selama dia menunggu sholat jamaah itu sudah dihitung nilai sholat, ya. Jadi tokoh saf awal, mau baru saf awal, ya pertama kali itu menunggu jamaah biar sama-sama datang. Selama dia menunggu untuk menunggu waktu sholat jamaah tadi, menunggu makmum yang tadi, dia selama menunggu untuk sholat jamaah tadi sudah dihitung. Selama menunggu itu dihitung nilainya seperti sholat. Nah umumnya, apalagi kalau banyak cedak masjid tadi nggak mau nunggu di situ, nunggu nih komatnya ke kali Melayu, wong omahnya cedak masjid. Ya tidak. Pokoknya apa yang dicontohkan Rasulullah itu jelas itu yang lebih baik daripada yang lain-lain. Apalagi, tapi biasanya kalau hanya dipameri ganjaran ora patek pengen. Ganjaran sekali rapopo itu. Tapi nek arep antri kalau sudah lihat nanti kalau pembagian daging kurban itu ya. Nanti di masjid Istiqlal mau di masjid mana itu ya. Kadang-kala urung mulai ngedum lagi beleh wis do nunggu ning. Belum mulai bagi itu. Ya. Apalagi didelokno lho. Kok sapine kok mung semono? Ha mesti teko sik dhewe. Jangan sampai nanti kebatut nanti tidak dapat bagian. Sampai direwangi desak-desakan. Sampai direwangi desak-desakan. Ya kita karena mau dapat daging tadi. Apalagi halaman 11 masuk ke halaman 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh imamun adlun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhum ra'atu dhatu wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Imam atau pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah. 3. Orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid-masjid. 4. 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. 5. Orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan, kaya lagi cantik molek, tetapi dia tidak mau dan mengatakan, aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan 7. Orang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga mengalirlah air mata dari kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan yang pertama, apakah pemimpin-pemimpin kita saat ini sudah sesuai dengan kriteria hadis ini? Kemudian yang kedua, 2 orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah,
apakah yang dimaksud adalah suami istri atau yang lainnya Ustaz? Rasa dadak menilai pemimpin-pemimpin kita. Kue besok kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Adil itu gimana toh? Wad'u syai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau kamu diangkat dari pemimpin, jadi lurah, baru saja kan udah pilihan lurah toh. Nah, kamu jadi pemimpin di kelurahan itu dipilih jadi lurah. Jadi lurah yang adil. Berusaha memimpin rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera. Berusaha memberantas kemaksiatan. Ya, karena Nabi kita mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kamu jadi lurah punya kuasa. Nanti kalau jadi lurah, saya harapkan saya berusaha di daerah kelurahan dalam wilayah saya jangan sampai ada kemaksiatan. Ya rasa tahu-tahu data lurah RT itu aja lah. Ya, wilayahnya lebih kecil daripada lurah. Kalau kamu diangkat menjadi ketua RT di situ, usahakan jangan sampai RT di daerah wilayahmu dibiarkan adanya kemaksiatan. Itu namanya adil. Ya. Kalau ada kemaksiatan dibiarkan, apalagi malah didukung, lah itu dolim. Jadi adil itu lawannya dolim. Ya, maka kalau kamu jadi pemimpin, jadi adil. Kamu pemimpin apa? Ya. Al-imamur ra'in. Imam pemimpin adalah penggembala, penanggung jawab. Lah kowe dadi RT ya ora dadi pemimpin rumah tanggamu wae wis. Ya. Ya ora pemimpin itu kudu kepala negara, kudu kepala kabupaten, kudu ndak kepala rumah tangga ya pemimpin. Ya. Nah, kalau kamu jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang adil. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu. Jaga anak istrimu jangan tersentuh api neraka. Kalau itu kamu laksanakan berarti kamu kepala rumah tangga yang adil. Ya. Tapi kalau kamu membiarkan istrimu bergaul ya dengan orang-orang yang jauh dari tuntunan agama, akhirnya istrimu terseret ikut-ikut jauh dari tuntunan agama. Membiarkan anakmu bergaul dengan anak-anak yang bebas, tidak nurut aturan agama, akhirnya nongkrong-nongkrong di jalan-jalan ganggu orang lewat, ya, ngumpul-ngumpul nyolongi helm dan sebagainya. Pokoknya yang maksiat begitu itu. Kalau kamu tahu sebagai pemimpin itu tanggung jawabmu, rasa dadak mikir pemimpin negara kuwi. Ya. Ingin pada porsinya sendiri-sendiri. Jangan dikira pemimpin itu hanya presiden, gubernur, bupati, wali kota. Bukan, kamu itu ya pemimpin. Maka akhirnya hadis itu mengatakan kullukum ra'in. Kamu semua itu hakikatnya penanggung jawab. Pemimpin. Wa mas'ulun an ra'yatihi. Nanti akan ditanya pertanggungan jawab kamu sebagai pemimpin tadi, penggembala tadi. Ya. Maka kalau ada hadis, ada ayat yang itu terutama itu pada dirinya. Saya sudah menjadi pemimpin yang adil apa belum? Itu rasa mau liyane. Apalagi yang mau membaca negara keduaan. Kamu pimpin RT aja tidak, rumah tanggung aja yang pendali orang genah, ya. Anak lanang wedok bergaul bebas ya karuan, ya. Bebas tanpa aturan, ya. Lah kok kamu harus mikir negara, ya? Kalau kamu mau jadi presiden, jadilah presiden rumah tanggamu dulu. Istrimu jadi menteri, anakmu jadi rakyat, ya diatur dalam rumah tangga itu sesuai aturan Islam. Kamu sebagai pemimpin yang adil bisa enggak? Kalau itu aja masih belum bisa, rasa dadak ngelamun. Ya.
Rasanya aku sok dadi presiden, hancur nek kowe dadi presiden. Wong rumah tanggamu kacau balau terurus itu kok dadi presiden, ya dah. Nah, maka setiap kita membaca ayat, baca hadis itu diterapkan pada dirinya. Ayat Al-Quran, hadis Nabi ini untuk membersihkan diri saya. Sudah sesuai belum? Diri saya itu sebagai pemimpin yang adil. Sudah sesuai atau belum? Nah gitu. Tidak usah ngalamun tekan ngendi-ngendi. Hayal nanti. Dan pemimpin rumah tangga kan laki-laki, ya. Tapi istri juga pemimpin. Wong kullukum ra'in. Ya. Istri juga punya tanggung jawab. Didik anak-anaknya. Bagaimana anakmu? Kamu pimpin, kamu didik pada arah agama yang betul apa tidak? Ya itu. Maka semua tanggung jawab. Dalam mendidik anak ini, dalam rumah tangga itu berusaha menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu harus dipimpin dengan tuntunan agama. Jadi jadi ibu juga hanya tidak kok anggere anake makan sekolah cepake sarapane, cepake sangune, wis anggere wetenge wareg sangune cukup wis apik. Oh ndak begitu. Ya, nek sangu warege wetenge nek uang ekonomi cukup tidak sulit itu. Ya. Lah yang sulit itu mendidik akhlak. Ya, akhlakul karimah. Dan Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah ke bumi itu memperbaiki akhlak. Pengakuan beliau sendiri, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk apa? Ya, untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Ya, jadikan manusia mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bukan akhlak madmumah. Nah itu. Nah itulah, maka kalau kita dah itu pada diri kita arasan delok pemimpin-pemimpin yang lain-lain ini. Ya, jangan sampai kita melihat ya kuman di seberang laut tampak sedang gajah di pelupuk matamu malah tidak tampak. Ya, yang kecil-kecil kesalahan orang lain kamu bisa melihat, tapi kesalahan matamu ada gajah sak gede gajah di muka matamu nggak lihat malah. Maka kalau memperhatikan hadis-hadis Rasulullah, memperhatikan ayat Al-Quran itu memperbaiki dirinya. Insya Allah kalau kita terapkan sesuai dengan tuntunan itu mesti menjadi baik. Ya. Apalagi yang ditanyakan tadi? Tadi nomor 4, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Apakah ini untuk suami istri atau yang lainnya, Ustaz? Yang lain juga, suami istri juga. Suami berkumpul dalam arti menjadi suami istri karena Allah. Artinya suami istri itu sejalan, sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi suami istri yang diridhoi Allah. Membentuk sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman, rasa cinta mencintai, rasa sayang menyayangi karena Allah. Ya. Kalau sudah tidak bisa, wong Jawa ngandake sing ngalor ngidul, suaminya ngajak ngalor, istrinya ngajak ngidul. Wis ora ketemu itu. Enggak bisa ketemu. Maka Allah juga mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, coba dibaca ayatnya itu. Kamu tidak akan menjumpai, ya, tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau karena abahum, sekalipun itu bapak-bapakmu, sekalipun anak-anakmu, sekalipun keluargamu. Nah itu tidak akan kamu jumpai, ya, orang yang beriman kepada Allah kok kasih sayang pada orang yang kafir, memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan kamu jumpai. Sekalipun itu bapakmu, sekalipun anakmu, sekalipun keluargamu, tidak akan kamu jumpai.
Artinya orang yang beriman itu tidak mungkin akan menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir. Saya kira entuk lho muni kafir ngono saiki. Ya, aja ngarani wong liyane wong Islami kafir aja. Kandha aja non muslim gitu aja. Dan non muslim apa jenenge? Kafir. Sing ngarani kafir itu dudu kita, bukan manusia, malah Allah langsung manggilnya Allah itu ya ayyuhal kafirun. Kul, katakan Muhammad. Untuk mengatakan apa? Nabi disuruh oleh Allah mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Hei orang-orang kafir gitu loh. La abudu ma ta'budun. Orang kafir jangan kamu menyembah apa yang aku sembah. Dan aku pun tidak akan menyembah yang kamu sembah. Apa terus hari saling mengganggu? Tidak. Lakum tinukum waliyadin. Orang kafir, kamu laksanakan menurut keyakinan agamamu. Saya akan melaksanakan. Antara kamu dan aku masalah agama tidak usah saling ganggu-mengganggu. Saya kira untuk nyebut orang kafir, padha karo kan ngowahi Quran kabeh kuwi. Quran kuwi muni ya malah nyebut orang kafir kok ya. Jadi baca ini ya. Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, surat Mujadalah ayat 22. Hati-hati kan. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ya. Jadi tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun mereka itu siapa? Terus? Sekalipun orang-orang itu bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu. Maka Nabi Ibrahim berpisah dengan ayahnya. Ayahnya penyembah berhala, ya, produsen dan penyembah berhala. Anaknya Nabi menyeru agama tauhid. Ya. Ayahnya dan kaumnya musyrik, mengajak menyembah berhala. Pisah. Tidak ada rasa kasih sayang di situ. Pisah. Maka sekalipun di bapak-bapakmu. Terus? Atau anak-anak. Nah, anak-anak. Bapak, ibu dengan anak tentu kasih sayang. Tapi kalau menjadi penentang Allah dan Rasulnya, udah dipisah. Ya. Pisah. Tak mungkin saya mencintai kamu dan kamu pun tidak akan mencintai aku. Karena berbeda dalam hal ini. Ya. Dan dijak sholat, dijak ngaji, dijak malah menentang. Pak, sholat jengkang singing itu apa? Gue salat seperna sepene ya ora sugih no Pak. Kanca-kanca boleh dora salat malah do sugih. Nah, anak ini anak durhaka. Walaupun anak mesti terputus rasa kasih sayangnya. Kalau masih kasih sayang dengan anak semacam itu, bapak ini berarti juga orang tidak beriman. Kalau beriman, nggak bisa kasih sayang itu. Maka bertemu karena Allah, ya karena kasih sayangnya dilandasi dengan iman tadi, dengan Allah. Berpisah, terpaksa saya harus berpisah dengan kamu. Karena Allah tidak menghalalkan saya menyayangi kamu. Nah itu. Terus? Atau saudara-saudara. Ya. Terus? Ataupun keluarga mereka.
Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mengapa? Dengan anak, dengan bapak, dengan istri, dengan suami, ya, dengan keluarga bisa putus, tidak bisa menyambung. Karena apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah telah mengukir, menanamkan hatinya dalam diukir dengan rasa keimanan oleh Allah. Nah, iman kepada Allah, lalu ada orang memusuhi Allah, ya tentang jadi musuhnya lah. Kalipun kamu anakku, separuhkan istriku, kalau kamu memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, dah putus. Tidak bisa saya menaruh kasih sayang dengan kamu. Karena tertanam iman dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhim minhu. Dan dikuatkan oleh Allah dengan ruh yang datang daripada Allah. Dikuatkan rasa iman tadi, rasa cintanya kepada Allah melebihi cintanya segala itu tadi. Terus dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu orang yang beriman tadi, tempatnya di surga. Kekal di dalam surga, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Terus Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, ini ya. Ini golongan Allah yang beruntung, tepatnya di surga. Tidak mungkin akan berkompromi bersatu dengan orang yang memusuhi Allah. Tempatnya sudah berbeda. Maka ditegaskan dalam surat Taubat ayat 24. Ya dibaca. Hampir mirip dengan itu. Tapi lebih tegas, lebih rinci lagi ini. Boleh mencintai anak, boleh mencintai istri, boleh mencintai suami, boleh. Ya. Tapi kalau anak, suami, istri memusuhi Allah dan Rasul, kecintaan kita kepada semua tadi tidak boleh lebih mencintai daripada mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Itu orang beriman. Ya dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Sebelum saya jelaskan ini, kamu baca surat Al-Imran ayat 14 itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Tadi baca itu. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak,
harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Inilah fitrah manusia, mencintai istri, mencintai anak, mempunyai harta yang banyak dari jenis emas dan perak, mencintai sawah ladang, mencintai kendaraan-kendaraan yang baik, ya, mempunyai binatang ternak, mencintai binatang ternak, ingon-ingon itu loh. Itu boleh semua itu dan dijadikan indah oleh Allah, manusia mencintai itu. Tapi dijelaskan oleh Allah itu semua tadi kesenangan hidup di dunia. Dan di ayat lain kesenangan di dunia itu tidak lain mataul huru, itu kesenangan yang menipu. Yang menipu. Dan kesenangan yang sesungguhnya itu nanti di sisi Allah, ya. Maka diterangkan itu dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan kesenangan di sisi Allah nanti, di sisi Allah lah kesenangan yang hakikatnya senang, yang kesungguhan, tempat-tempat kembali yang baik, akan menikmati kesenangan yang tidak akan putus-putusnya. Maka mencintai istri, mempunyai anak, mencintai harta banyak itu boleh. Tapi kembali pada ayat 24 Taubat tadi, menyangkut itu juga. Katakan Muhammad, in kuntum abakul ingkana abaukum, katakan Muhammad. Kalau kamu mencintai ayahmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, ya, wa ashiratukum, kaum keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, ya, mencintai harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, harta dagangan yang kamu khawatir kerugiannya. Maka kalau dagangan diisi-isi, diopeni, ya, jangan sampai rusak, dicintai bab, jangan sampai rugi, maka dirawat yang apik. Kalau punya sepeda motor misalnya, ya, dagangan nih, rokok dinggobrokan, terus ya besar banyak wong tuku barang ora dikumbah, diopeni sing apik, bapak sithik disemir, dipoles sebian apik. Artinya mencintai dagangan, diopeni dengan sungguh-sungguh, jangan sampai rugi nanti. Wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu cintai, itu semua boleh dicintai. Masuk istri tadi, suami boleh, ya. Kalau ahabba ilaikum minallah wa rasulihi, kalau itu semua lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Rasulullah, wa jihadin fi sabilihi, ya, kamu lebih cinta itu semua daripada cinta kepada jihad di jalan Allah. Allah katakan, ya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Allah mendatangkan urusannya. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, kalau kamu sudah mencintai itu semua, lebih cintamu dari Allah, lebih mencintai dari Rasulullah, lebih mencintai daripada jihad fisabilillah, kamu jadi orang fasik. Allah tidak menunjuki kepada orang fasik. Ya. Nah, maka itu pertanyaanmu tadi hadis, orang iman itu berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Saya dengan istri saya sangat mencintai, saya dengan suami saya sangat mencintai, tapi karena sudah di persimpangan jalan, istri saya diajak ke jalan yang lurus tidak mau, sedang saya berkewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu termasuk anak istri, jaga, jangan tersentuh api neraka. Ya, saya ajak menempuh jalan surga tidak mau, dia lebih suka jalan neraka yang ditempuh. Ya toh? Nah, kalau sudah begitu berpisah. Berpisahnya karena apa? Karena Allah. Karena Allah tidak menghalalkan saya tetap bersatu dengan dia. Dan termasuk teman-teman bukan itu. Bisa, tidak hanya istri suami aja, berteman dengan baik, kasih sayang, saling tolong menolong di dalam hal yang dibenarkan Allah. Ta'awanu alal birri wa taqwa.
Tolong menolong dalam hal kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Wala ta'awanu, tapi jangan tolong menolong alal ismi wal udwan. Dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, nggak boleh itu. Ya, punya teman sukanya juga berbuat dosa, malah senang permusuhan. Sedang Islam mengajarkan kedamaian. Nggak boleh permusuhan. Ya. Maka kalau tolong menolong hal dalam perbuatan dosa, haram hukumnya. Tolong menolong itu boleh dalam hal kebaikan. Alal birri, ta'awanu al birri, ya, dalam kebaikan. Wa taqwa, dan mengarah kepada takwa, tunduk patuh pada Allah. Boleh tolong menolong. Wala ta'awanu alal ismi, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Jelas itu perbuatan dosa kok kamu tolong. Bantu membantu dalam dosa, ya. Nah, itulah. Maka yang begitu tuh bertemu karena Allah meridhoi untuk kita bertemu. Ya, kalau memang tidak ridho pertemuan kamu dan aku, tidak ridho, Allah terpaksa harus pisahnya karena Allah tidak meridhoi. Apalagi suaminya kafir, istrinya muslimah, atau sebaliknya, ya. Istrinya kafir, suaminya muslim, itu juga sama lah itu. Quran lebih menegaskan lagi dalam surat Mumtahanah, dibaca lagi itu. Ulang-ulang karena sesuai dengan pertanyaanmu, nyangkut itu. Ayat 10 itu. Mumtahanah ayat 10. Surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtakhinuhun Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Nah, sampai di situ aja. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, dah jelas kan? Orang-orang yang beriman, bila datang wanita-wanita beriman ikut hijrah kamu, diuji, jangan mudah-mudah percaya. Kalau Allah tidak usah menguji, sudah tahu Allah iman seseorang, iman kita itu tahu. Dan ada riwayat pada zaman Nabi hijrah waktu itu ada wanita ikut hijrah. Sedang wanita tadi sudah bersuami. Lah kok ikut hijrah sendiri, suaminya ditinggal. Ya. Nabi tidak boleh begitu saja langsung dibawa, enggak, diuji dulu. Dia itu sah suami, lah kok hijrah sendiri suaminya ditinggal. Ditanya, diuji kebenarannya. Kamu hijrah itu karena iman atau karena sedang cekcok dengan suamimu? Nah, nek cara Jawane kowe wis purek. Ya, arep lunga ra genah lunganya dia semelu hijrah wae lah, itulah. Nah, diuji dulu kebenarannya. Dia iman atau karena sebab lain? Kalau kamu sudah ngerti hijrahnya karena iman, ternyata istrinya itu menjadi orang yang beriman, maka ketika Nabi hijrah dan bersama rombongan kaum orang-orang mukmin ikut hijrah, suaminya diajak hijrah nggak mau, wong kafir kok. Maka setelah kamu tahu bahwa ya wanita hijrah itu karena iman, suaminya tidak mau hijrah karena kafir, maka jangan kamu kembalikan. Ya. Fala tarji'u hunna ilal kuffar. Wanita-wanita ini jangan kamu kembalikan kepada suami-suaminya yang kafir tadi. Kenapa? Lahunna khillulahum. Wanita-wanita beriman tidak halal untuk laki-laki kafir. Ya. Walahum yakhilluna lahun. Ya, sama.
Dan laki-laki kafir tidak halal untuk wanita-wanita beriman. Sebaliknya juga sama. Kalau yang beriman tuh laki-lakinya tidak halal juga untuk perempuan-perempuan beriman. Lah maka dia karena tidak halal, jangan kamu kembalikan. Berarti oleh Allah dipisahkan tuh. Maka orang ini bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau kita kan tidak, suamimu, istrimu gak sholat, ya ora sholat aja nih, ya ora kena ning piye bojoku ayu banget to. Golek bojo ayu ngono ya angel. Ya. Ya. Golek bojo ayu ya angel. Ya ben ora salah tak openi. Timbang entuk bojo ora ayu sing salate sregep ning ora ayu, lho bodoh kamu. Ya. Baca ayat Al-Qur'an. Ya. Surat Al-Baqarah itu. 221 atau berapa itu? Ya. Lebih baik kamu menikahi budak yang mukmin daripada wanita yang cantik menarik hatimu. Ya. Wanita cantik menarik hatimu, dah. Tapi itu kafir wanita itu. Cantik tapi. Ya, cantik itu berapa tahun? Ya cek 100 tahun ya cek antik orang. Ya, ya. Padahal kecantikan kamu nikmati itu orang yang setengah dino aja enggak ada. Kalau dibanding waktu di akhirat. Karena waktu di akhirat itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan waktu di dunia ini. Ya, kamu punya istri cantik, kamu mati kafir-kafir dupeni itu harus mbak openi pirang tahun. Orang nanti setahun setengah dino enak. Maka itu penipuan mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Nah, sedang wanita yang kamu anggap tidak baik apalagi melarat wong budak, itu akan membawa kamu ke surga. Dan wanita cantik molek yang kafir tadi, walaupun kamu tertarik hatimu melihat, itu membawa kamu ke neraka. Saya baca ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Ya, itu diterangkan wa yubayyinu ayatihi linnas. Ya, linnas. Untuk apa? La'allahum yatazakkarun. Jadi diartikan. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, walaupun menarik hatimu, wanita musyrik kok menarik hatimu, kira-kira tertarik apanya? Bapak-bapak ini adalah wanita tertarik apanya? Imannya atau musyriknya? Tertarik rupanya. Ya. Musyrik hitungan duri itu dah. Rasa wes, musyrik aku tertarik ini wanita cantik banget ini. Ya, walaupun kafir ora apa-apa kafir ya. Terus? Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sama kan? Kamu punya putri ayu, ya, dilamar oleh laki-laki musyrik atau kafir, ya. Nek tak tolak piye, wong dia menteri, ya, walaupun ora syarat neng menteri. Engko nek nang ngendi-ngendi dikawal, ya, fasilitasnya cukup, wes. Masalah itu kan urusan ibadah, urusan mereka, wes ben wae tak nikahne lah itu orang tua yang terkeblasuk ya gitu itu. Arang nggarap anaknya mlebu ke neraka ya begitu. Terus kelanjutannya ayat. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik
walaupun dia menarik hatimu. Nah, ya, kowe timbang anak wedok sing muslimah tadi mbok kawin ke dengan orang musyrik walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun punya jabatan, tapi musyrik atau kafir. Luwih becik entokna budak wae. Rupane elek, melarat, ya, randi omah. Omahe cek mager sari. Ya, tapi iman. Lah ini, iman itu nilainya mahal. Karena imannya itu akan membawa ke anakmu nanti surga. Tapi yang musyrik atau kafir tadi akan membawa kamu ke neraka. Ya. Karena umumnya manusia tidak mengerti nilai iman. Ya. Ben bojoku ayu. Perkara kadang-kala dipanggil lewat online dienggo wong liya ora apa-apa lah. Nek ajik mulih nang omahku. Ya. Jadi banyak orang tertarik mula karena istri saya itu sangat cantik, mula kayak wong manggili. Ya. Malah laris dah. Nah, laris. Samping itu dapat tambahan penghasilan. Wong mulih ya ora kelong malah sik wutuh. Malah ditambahi itu. Nah, yang begitu itu. Maka Allah membandingkan akan membawa kamu ke surga, yang kafir atau musyrik membawa kamu ke neraka. Terus mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, supaya mengambil pelajaran. Perbandingan itu budak rupane elek karo wanita cantik, molek, sugih, ya, banyak orang tertarik, dirinya sendiri tertarik, itu membawa kamu ke neraka. Neraka karo surga pilih ndi? Lah umumnya orang pilih mana? Pilih neraka. Mulai untuk wis ben ra salat ra apa-apa ning sugih, ya. Tur gagah, ganteng, tur pejabat sisan nek butuh ya cantik kena dipamerke wong. Akhirnya cak srimbit bareng lu wong delok do ngiler kabeh. Nah, bangga ngono. Calon masuk neraka. Nah, itulah. Itu Allah beri pelajaran untuk manusia. Ya, supaya manusia mengambil pelajaran itu. Ya, Allahum yatadzakkarun. Ini secara sepintas no. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan dilamar laki-laki, wes pokoknya sing nglamar kuwi kenalane numpak Mercy, Mercedes itu, wes anggo kacamata riben, wagah pokoknya, lah kayak medun, ngono wong tuane wis gogloh, dilalah nembung anak. Urung dipikir dawa, nggih ngono ae langsung. Punjing napa lah langsung ae ta. Nah. Itu. Ayat-ayat ini tidak dikenal, malah dibaca kayak itu tidak ada rakrungu. Wah nanti pamer nanti. Aku wingi bar dijak mantuku ning Jakarta, wah dihubung-hubungke nang Ancol. Mulai ditumpake pesawat dijemput nganggo Mercy terus pengawal akeh dianget wah dadi orang gede aku. Iya, bangga ngono kuwi. Ya. Maka orang biasanya mudah tertarik masalah harta. Walaupun Allah mengatakan itu kan membawa anakmu istrimu membawa ke neraka, sedang yang kamu tolak tadi sebenarnya membawa kamu ke surga dan ampunan dari Allah. Itu surga diampuni. Lah perkara saiki kurang ayu, sok nang swarga dadi widodari ayu banget. Tur ora tambah tua, muda terus. Saiki ayu-ayune wong ning donya 50 tahun apa ya ayu. Ya. Ketua apa meneh? Untune ompong. Ya ta? Pipine kempot, apa ya ayu coba.
Lan ning swarga ora iso kempot. Ya. Gadis terus. Artinya masih muda terus. Kalau ada seorang ibu sudah tua tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa saya besok juga masuk surga?" Rasulullah gojek sama perempuan. "Ya, Bu, orang seperti kamu di surga tidak ada." Nangis wanita tadi. Ya. Tidak ada, karena seolah-olah Nabi sudah mengatakan orang seperti saya tidak ada di surga, berarti Pak aku ini masih merokok berarti. Katakan, nangis. Akhirnya dipanggil ibu, panggil Nabi, coba datang ke sini. Ya, orang seperti kamu di surga tidak ada. Kalau kamu nanti masuk surga, kamu jadi muda belia lagi. Baru senyum dia. Ya. Jadi rumah sana wong kayak aku tua orangnya. Wong swarga kaya kowe iki rene mesti ora enek wong tuwa-tuwa pemeneh mlaku nganggo teken ning swarga kuwi. Rene seneng swarga jadi muda semua, ndak ada orang mlaku tekenan ya. Ndak ada, sehat semua. Ndak ada sakit pun nggak ada. Nah, gitu. Nah, itulah kembali pertanyaan ya. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Artinya kita bertemu menjadi suami istri berusaha yang diridhai oleh Allah. Berteman juga diridhai oleh Allah. Kalau memang Allah tidak ridha apalagi membencinya, lebih baik pisah. Maka berpisah pun karena Allah. Nah, Allah meridhai saya untuk berpisah. Nah, gitu. Ya, apalagi? Kembali ke halaman 4, Ustaz. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatfatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian ia berjalan ke suatu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka setiap dua langkahnya adalah yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah orang yang naik sepeda motor atau mobil berangkat ke masjid juga mendapatkan kebaikan sama dengan orang yang berjalan, Ustaz? Tidak ngerti saya. Mengapa Rasul tidak menjelaskan? Yang dijelaskan wong melaku. Nabi saya dhisik orang nepit motor, orang jelaskan kuwi. Ya, nah, kalau orang yang cerdas sebenarnya pikirannya enggak gitu. Ya, maksudnya pikirannya itu orang yang berjalan menuju ke masjid, berjalan orang kok kudu mlaku. Ya ta? Karena berjalan berarti mlaku, orang naik haji ki ora eneng numpak pesawat. Jalan dengan unta yang jauh karena unta yang kurus karena menempuh perjalanan yang jauh. Jadi tekanannya di situ bukan hitungan langkahnya, tapi dinilai oleh Allah besar nilainya, pahalanya karena kepergiannya ke masjid itu. Dan nek kowe arep ngakali ini, mbitung langkah nek mlaku nang masjid aja langkahe dawa-dawa, sithik-sithik wae. Ben tambah akeh. Ganjarane kan gitu ya. Biasanya melangkah kaya tentara baris nyak. Ora engko mlakune timik-timik wae. Ben diitung akeh apa gitu. Hitungannya bukan langkah kakinya. Niat kamu ke masjidnya itu loh yang dinilai oleh Allah. Besar nilainya. Mengapa? Berjalan setiap langkah ada nilainya. Karena waktu dahulu tuh orang kebanyakan hanya berjalan kaki. Ora eneng yang masjid pas sepeda motor ora eneng. Tidak ada. Dan numpak unta melaku apa ora? Untane kan ya melaku toh. Jalan yang nganggo langkah, nek sepeda motor nganggo langkah. Nah, maka itu jangan terpaku.
Nah, itu tekanannya itu bahwa Rasul menekankan orang berjalan untuk ke masjid sholat jamaah itu nilainya besar. Maka baru perjalanan saja dihitung suatu pahala. Maka masuk akal kalau kamu sholat di rumah, tujuan lebih nilainya lebih besar. Kalau kamu sholat ke masjid lebih besar daripada sholat di rumah. Kamu tidak di rumah, kamu tidak melangkah ke masjid. Dan nilainya perginya ke masjid itu dihitung. Kalau di rumah kamu nggak pergi ke masjid. Apalagi? Ustadz pernah menerangkan, setelah salam dari sholat dianjurkan membaca istighfar, bukan bersalaman. Yang paling dituntunkan yang mana? Kalau bersalaman dianjurkan saat sebelum sholat atau saat berpapasan, Ustadz? Salaman itu urusan apa? Nah sekarang nek wis salat assalamualaikum salatnya rampung urung. Nah kalau terus salaman salah ya apa? Ya. Lah salaman sing ora dituntunke kowe salaman mubeng mlaku-mlaku karo membaca selawat. Lah kuwi ora enek riwayate. Kan biasane bar salat itu mubeng kabeh Allahumma sholli ala gitu, mubeng-mubeng itu enggak, cari riwayatnya enggak ada. Tapi nawang assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi memang ketika ketemu belum sempat salaman. Lah waktu sudah datang wis ngatur shaf itu enggak sempat. Lah bareng assalamualaikum salaman, enggak salah itu. Ya. Kalau salaman itu ditekan. Misalnya kamu tadi berada di balik pohon itu, ya, kamu di sana balik ketemu di situ di pohon, salaman lagi, tidak apa-apa. Sudah bar sholat, mau akan sholat ya jejer neng kono, wis salaman, jagongan salaman, bareng bar sholat salaman meneh lah, itu enggak. Ya. Okean sing salaman. Tapi salaman itu hakikatnya boleh saja. Karena bukan ibadah. Karena salaman itu menggugurkan ganjelan-ganjelan jelek yang ada di hati. Harusnya begitu. Orang salaman itu udah gugur semua dosa-dosanya. Ini saat ini wong saiki ya aneh-aneh wong. Harus jotosan ya salaman saya. Malah saking salaman jane gedeng, salaman kalau ngeremet niate nglarani sing jak salaman. Nah, itu akal manusia. Artinya kalau kamu bisa sholat, salaman, zikirnya dituntunkan. Walaupun salaman tidak dituntunkan setiap begitu, zikir itu ibadah dituntunkan. Salaman bukan suatu ibadah. Maka kalau kamu zikir salaman dulu tidak membatalkan ibadahmu. Atau sedang kamu zikir diajak salaman oleh saudaramu ditampani ya orang rusak ibadahmu. Yang penting zikirmu itu ada bilangan ketentuan yang tentukan 33 dan sebagainya. Diselani salaman kuwi ya ora lali kok ngitung. Itu. Ewadine ya. Kalau kamu mempunyai keyakinan yen bar salat ra entuk salaman wis aja salaman ra apa-apa ya. Lah perkara dijak salaman kancamu kowe tetep meneng wae ya sudah. Itu urusanmu. Nanti doyak-goyak ngono barang nanti tangane disuk-suk kayak ngono ya ora gelem. Sing jak salah sing ngajak wis iki wong iki sadar apa iki. Ketoke melek dikira dicoba meneng wae. Nah, salaman salah ya apa toh? Jadi salaman itu bukan ibadah. Maka tidak perlu tuntunan. Ya. Kalau zikir tadi memang ibadah, maka perlu ada tuntunan.